Masyarakat saat ini menghadapi perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia menyatakan bahwa pada tahun 2019 terdapat 171,17 juta orang atau sekitar 64,8% masyarakat Indonesia sudah terhubung ke dalam internet. Dengan mayoritas penghubung merupakan usia 15-19 tahun. Selain itu, media sosial merupakan salah satu media internet yang paling sering digunakan oleh masyarakat. Hal ini didasarkan pada hasil penelitian We Are Social yang menyatakan bahwa orang Indonesia mengakses media sosial lebih dari 3 jam per harinya dengan pengguna aktif mencapai 160 juta orang dan penetrasi mencapai 59%. Ironisnya, di tengah perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, kita dihadapkan dengan suatu permasalahan yaitu dampak negatif adanya media sosial, seperti cyberbullying, merebaknya hoax, dan hate speech. UNICEF mengatakan bahwa 41-50% remaja usia 13-15 tahun di Indonesia pernah mengalami cyberbullying. Selain itu, Kominfo mencatat bahwa hingga tahun 2020 terdapat 800.000 situs penyebar hoax. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan situasi yang memprihatinkan tersebut, kami, 3 inovator muda dari Universitas Negeri Semarang mempersembahkan solusi alternatif melalui karya tulis kami yang berjudul Sidigi, aplikasi pendidikan literasi digital, internalisasi pendidikan literasi digital berbasis sosioteknologi kepada siswa SMP untuk membangun generasi emas 2045. Adapun rumusan masalah yang kami angkat yaitu bagaimana model pendidikan Sidigi dan bagaimana implementasi strategi dan prospek Sidigi dalam pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, landasan teori yang kami angkat yaitu terdapat konsep internalisasi, pendidikan literasi digital, dan sosioteknologi. Adapun metode penelitian yang kami tempuh yaitu menggunakan metode observasi dan Bapak Ibu Dewan Juri, aplikasi Sidigi terintegrasi dengan konsep yang inovatif kreatif, berbasis teknologi dan memiliki sisi sosial kemasyarakatan. Aplikasi ini juga terintegrasi dengan program sekolah untuk meningkatkan kemampuan literasi digital siswa sekaligus menerapkan program pemerintah yang akhir-akhir ini digencarkan yaitu Gerakan Literasi Digital. Untuk penerapan pertama, Sidigi akan diterapkan pada sekolah jenjang menengah pertama atau SMP dan sifatnya berada di luar silabus tetapi secara tidak langsung menerapkan kompetensi inti 2 dan 4 yaitu sosial dan keterampilan. Untuk mengawali pengaplikasian, kita dapat mendownload aplikasi ini terlebih dahulu melalui Google Play Store secara gratis. Ada 6 fitur utama yang sederhana tetapi berbobot dan berkualitas. Pertama adalah menu profile. Kita dapat melihat identitas siswa yang sudah diisi sebelumnya. Kedua adalah menu materi. Di dalamnya ada 3 sub-menu lainnya, yaitu untuk mengakses materi yang sudah diberikan oleh guru, untuk mengakses buku digital baik oleh guru maupun siswa, dan untuk mengakses video pembelajaran. Selanjutnya adalah fitur diskusi. Siswa dapat melakukan diskusi bersama satu teman kelas lainnya. Dan sebelum itu, siswa harus mengisi kode kelas yang sudah diberikan oleh guru. Selanjutnya adalah fitur kuis. Layaknya prinsip reward dan punishment dalam pembelajaran, guru dapat memberikan pertanyaan tambahan yang bersifat hot kategori. Dan siswa yang beruntung akan mendapatkan nilai tambahan dari guru setelah berhasil menjawab pertanyaan secara cepat dan tepat. Selanjutnya adalah fitur social diary. Disinilah siswa dapat menuliskan dan menceritakan setiap pengalaman sosial selama di lingkungan masyarakat dan secara tidak langsung menerapkan one day one lesson dan menginternalisasikan nilai-nilai kejujuran kepada siswa. Terakhir adalah fitur cek fakta. Siswa dapat mengidentifikasi setiap informasi yang ia dapatkan melalui media online, apakah salah ataukah benar. Dan caranya sangat mudah. Siswa hanya perlu menuliskan keyword dari informasi tersebut, maka Sidigi akan memberikan konfirmasi mengenai informasi itu. Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, untuk mensukseskan Sidigi tidak lepas dari peran para stakeholder seperti pemerintah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Komunikasi dan Informasi, komunitas anti-hoax, pihak sekolah, guru, orang tua, dan siswa itu sendiri. Adapun strategi implementasi Sidigi,
Ada 4 tahapan utama yang akan berjalan secara siklus dan berkelanjutan, dimulai dari studi pendahuluan, perencanaan, pelaksanaan yaitu serangkaian penggunaan aplikasi CDG hingga pada monitoring dan evaluasi. Selain strategi implementasi yang dapat dilakukan, CDG juga memiliki prospek dan tantangan. Prospeknya yaitu memberikan informasi pendidikan literasi digital yang dikemas melalui aplikasi dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, membantu upaya pengembangan dan mengoptimalkan perkembangan teknologi, serta masih dapat dikembangkan dikombinasikan dengan potensi atau ragam pelajaran lainnya. Adapun tantangannya yaitu dibutuhkan sosialisasi kepada siswa sebagai pengguna, serta hadirnya aplikasi lain sebagai media pembelajaran yang lebih canggih. Adapun kelebihan dan kekurangannya, yang pertama kelebihan yaitu memberikan kemudahan dalam proses transfer ilmu pengetahuan literasi digital yang dapat diakses oleh siapapun dan dimanapun, memberikan efektivitas dan efisiensi bagi guru dan siswa dalam melaksanakan proses literasi digital, memanfaatkan kemajuan teknologi dalam dunia pendidikan, serta CDG dapat terus dikembangkan sesuai dengan inovasi dan kreativitas. Kekurangannya yaitu hanya dapat diakses dalam keadaan online, lalu dengan pengembangan dan penggunaan aplikasi membutuhkan biaya yang lebih besar dibandingkan dalam proses pembelajaran manual, serta tidak semua fasilitas dalam aplikasi ini dapat diakses secara gratis, seperti beberapa buku yang tersedia dalam menu buku digital. Berdasarkan pemaparan kami tersebut, dapat disimpulkan bahwa CDG merupakan media pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan sosialis dengan menggabungkan kedua sisi, yaitu antara potensi perkembangan teknologi dengan upaya internalisasi pendidikan ilmu sosial melalui fitur bernilai sosial kemasyarakatan yang tinggi. CDG ditujukan kepada siswa SMP untuk diterapkan. Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. By Nelson Mandela.